perkenalkan, nama saya Rahayu dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi, sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama, sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, cara penyebaran agama Islam. Ketiga, kerajaan Islam di Indonesia. Jadi, sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia untuk pertama kalinya masih diperkenalkan oleh para ahli hingga sekarang. Beberapa sejarawan menyebutkan abad ke-7 sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia, sementara sebagian lainnya menyebutkan abad ke-13. Bukti sejarah masuk agama Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi, ditentukan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Adapun cara penyebaran agama Islam, pertama melalui perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamiah yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Menurut Thomas Prince, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagian penyebaran Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukan sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai masyarakat menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan rutinnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Adapun tahap kedua yaitu melalui perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama perkawinan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikahi. Misalnya Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar, mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim dan menguntungkan ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa bab diceritakan adanya proses ini, antara lain Maulan Islam memiliki putri berlambang dan melahirkan Sunan Giri. Babat Cirebon diritakan perkawinan antara putri Kaunganten dengan Sunan Gunung Jati. Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayuteya putri Adipati Tuban dengan Syekh Ngabdurrahman. Ketiga, melalui jalur pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyelamatan agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dengan para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam dilawan antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Yang kelima, melalui jalur politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, serta agama Islam melalui tumbuhnya di masyarakat kepentingan politik. Dilaksanakannya melalui perluasan wilayah kerajaan, yaitu
diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk mendukung wilayah lawan barat dengan mempertahankan untuk menyebarkan agama Islam. Keempat, dengan melalui kesenian, penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai seni bangun, seni perhat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seluruhnya seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar pitutur Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan serangan wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Pun kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia, kerajaan Islam yang berada di Indonesia yaitu Kesultanan Melaka yang dibangun pada tahun 1405 sampai 1511. Kesultanan Melaka adalah kerajaan Islam Melayu yang terletak di Melaka. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1405 oleh seorang bernama Parameswara. Pada awalnya, masyarakat dari Melaka bukanlah seorang Muslim, tetapi dengan berkembangnya kepentingan kerajaan Melaka, masyarakat mulai ikut menganut agama Islam. Kerajaan ini juga dikenal menguasai alur pelayaran dengan perdagangan di Selat Melaka pada abad ke-15. Kerajaan Melaka terakhir kali dipimpin oleh Sultan Mahmud. Suah kerajaan ini lantas runtuh karena mendapatkan serangan dari Portugis pada abad ke-1511. Penyerangan Portugis terhadap kerajaan Melaka ini lantas menjadi awal mula sejarah militer dan Eropa ke Nusantara. Peninggalan dari kerajaan Melaka adalah Masjid Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Dalil. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Islam Cirebon yang berdiri pada tahun 1430 sampai 1977. Kerajaan Islam Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Walangsungsang. Kerajaan ini diketahui terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Kerajaan Islam Cirebon disebut sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu pemimpin paling terkenal dari kerajaan Islam Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, yang merupakan keponakan dari Pangeran Walangsungsang yang merupakan Sultan Cirebon. Pada masa keruntuhan kerajaan Cirebon, terdapat terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesapuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan sejarah. Peninggalan dari kerajaan Cirebon antara lain Keraton Kesapuhan Cirebon, Keraton Keprabon, bangunan Mande, Kerajaan Singa Barat, dan patung Harimau Putih. Sekian video penjelasan dari saya tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.